Karena itu menurut saya transparansi di dalam dunia pendidikan itu penting. Itu kan pengaturannya yang sistemnya yang harus transparan dan terbuka kepada publik. Saya kira ini kan milik negara, menggunakan uang rakyat, semuanya bisa dilihat dan bisa dijaga sehingga orang-orang yang dididik itu tidak seperti yang opini-opini negatif yang dikembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Komnas HAM tidak merujuk kepada undang-undang apapun. Kan saya bilang yang tadi, ketika saya bilang corporal punishment, saya close, maka tidak ada rujukan undang-undang HAM yang bertabrak. Komnas HAM kan bilang civic education. Civic education itu politik itu. Pancasila, undang-undang, NKRI, merah putih, ya tentang itu namanya pendidikan kewarganegaraan. Ini bukan pendidikan kewarganegaraan. Ini pendidikan yang berorientasi pada produktivitas dan kompetensi, knowledge, skills, dan attitude. Jadi dalam rangka peningkatan seseorang dari sisi knowledge-nya, yang kedua skills-nya, yang ketiga attitude-nya. Nggak ada pendidikan kewarganegaraan. Karena itu Komnas HAM rujuk menggunakan instrumen HAM. Ketika saya mengatakan corporal punishment, maka terkunci. Jadi tidak ada instrumen HAM yang ditabrak di sini. Ya. Bapak, satu lagi dari Pak Deddy Mulyadi adalah memberikan syarat vasektomi untuk pemberian bansos. Memang ini masih wacana gitu Pak, tapi kalau dilihat dari perspektif HAM itu seperti apa? Ya. Karena kan ini bisa jadi masuk pada pemaksaan kontrasepsi dan masuk pada wilayah hak tubuh seseorang gitu Pak. Kalau namanya juga wacana, untuk apa saya jawab? Tapi itu jadi catatan untuk kami tanya. Tapi kalau wacana, saya tidak bisa beropini lebih dulu. Tapi kalau dilihat dari sisi HAM Pak, hal seperti itu memungkinkan nggak atau sebenarnya melanggar HAM? Nanti kami tanya dulu. Berarti akan melakukan diskusi ya Pak dengan Pak Gub ini terkait dengan kita kan sama-sama pemerintah. Kewenangan yang diberikan kepada kami itu adalah mengkoordinasikan dengan pemerintah provinsi kabupaten kota. Ya pastilah kita akan nanti berdiskusi supaya nilai-nilai HAM-nya itu lebih kuat. Ya kalau pakai hukum Pareto itu 90%, sekalipun hanya dari sisi 1% nilai HAM, tapi dia mempengaruhi seluruh sistem dalam pelaksanaan pendidikan di barak militer. Jadi nilai HAM-nya akan lebih dominan. Artinya Kementerian HAM tadi mengawasi yang pendidikan barak. Kami bukan hanya sekedar mengawasi, tapi kami akan ikut memberikan masukan-masukan yang lebih. Kami akan berikan masukan. Bahkan saya sudah diskusi dengan para eselon 1. Nanti justru kita akan berikan masukan 1, 2, tapi bukan sekarang ini ya. Karena sekarang ini nggak bisa langsung masuk. Mungkin ke depan kalau itu menjadi sistem yang disepakati secara nasional, maka pendidikan HAM kemungkinan satu sesen adalah pendidikan hak asasi manusia atau humanisme. Ya kita lihat kami semua yang punya anak ini ketika masuk SD atau SMP itu kenakalannya minta ampun. Ya karena itu dari awal itu kita terapkan tuh bagaimana menghormati antar sesama siswa. Itu pasti nilai-nilai humanismenya yang kami di sini juga